Oke, langsung ke nomor 1 ya. Sebuah truk berada di puncak bukit meluncur ke lembah. Berarti ini ya, bukit ke lembah ini adalah S atau jarak tempuh ya. Jarak tempuh. Nah, sekarang lanjut lagi. Jika kecepatan awalnya adalah 0 km per jam, berarti ini adalah V0 ya. Kecepatan di lembah adalah 4 km per jam. Nah, berarti ini adalah VT ya. VT. Nah, sekarang ada kasus yang kedua. Jika kecepatan awalnya 3 km per jam, nah ini V0 kasus kedua. Maka kecepatan di lembah adalah yang ditanyakan adalah VT kasus kedua ya. Kecepatan terakhir ya, atau kecepatan di lembah. Nah, kasus ini adalah kasus GLBB. GLBB itu apa? Gerak lurus berubah beraturan ya. Beraturan. Yang berubah beraturan itu adalah kecepatan ya. Kecepatan dari suatu benda yang bergerak. Oke, tapi percepatannya konstan. Nah, di SMA kita sudah belajar ya rumus yang sangat fenomenal. Salah satunya adalah VT pangkat 2, kecepatan terakhir berpangkat 2, sama dengan kecepatan awal pangkat 2 ditambah 2AS. Oke, A ini adalah percepatan. Kalau di GLBB selalu bernilai konstan ya, konstan. Nah, S ini apa? S ini adalah jarak tempuh ya. Tempuh. Oke. Nah, dua hal ini ya, yang ini di kasus yang pertama dan kasus yang kedua itu sama teman-teman. Sama ya. Sama. Karena percepatannya sama dan lintasannya sama. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kita buat persamaan ya. Kita input nilai-nilai ke dalam satu formula. Nah, sekarang untuk yang pertama, VT berpangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 kurang 2AS ya, tambah 2AS. Oke, sekarang kita input ininya. Kecepatan terakhir di kasus yang pertama adalah 4 ya. 4 pangkat 2. Sekarang V0 nya berapa? 0 pangkat 2 ditambah 2AS ya. Untuk kasus yang kedua, VT di kasus kedua berpangkat 2 sama dengan V0 kasus kedua berpangkat 2 ditambah 2AS ya. Tambah 2AS. Nah, ini yang ditanyakan VT2 ya. VT2 pangkat 2, V0 pangkat 2. V0 nya adalah 3 pangkat 2 ditambah 2AS. Ditambah 2AS ya teman-teman. Oke. Nah, kita ini ya, sederhanakan lagi. Nah, ini kita sederhanakan menjadi 4 pangkat 2 berarti 16 sama dengan 2AS ya. Nah, ini kita sederhanakan lagi. VT yang ini ya. Yang ini jadi VT pangkat 2 kurang, karena 3 pangkat 2 9 ya, pindah ke kiri jadi min 9 ya. Min 9 ya, min 9 sama dengan 2AS. Oke, sekarang kita satukan. Jadi VT pangkat 2 dikurang 9 sama dengan 16. Oke. Jadi VT pangkat 2 itu sama dengan 16 min 9 pindah ke kanan jadi positif 9. Jadi berapa nih teman-teman? Berapa nih? 25. VT pangkat 2. VT pangkat 2 ya. Nah, sekarang VT akar dari 25 ya. Akar dari 25 atau sama dengan, kita bersihkan dulu ya.
Misalnya begini, akar dari 25. Nah, akar dari 25 adalah 5 ya teman-teman. Jadi 5 km per jam. Jawabannya adalah Charlie. Jadi jawabannya adalah C ya. C. Oke, lanjut ke nomor 2. Sebuah satelit komunikasi mempunyai satelit komunikasi ya. Satelit komunikasi mempunyai berat W. Berat W ketika berada di permukaan bumi. Berapa gaya gravitasi bumi yang akan menarik satelit? Nah, yang ini ya. Berapa gaya gravitasi bumi? Berarti yang ditanyakan itu adalah F ya. F. Oke. Gaya gravitasi bumi yang akan menarik satelit ketika satelit mengorbit bumi di suatu orbit lingkaran dengan jari-jari 4 kali jari-jari bumi. 4 kali jari-jari bumi. Oke, nah sekarang maksudnya seperti ini ya. Setiap benda yang ada di permukaan bumi itu mengalami gaya gravitasi sebesar F ya. Itu sama dengan G atau tetapan gravitasi bumi. Tetapan gravitasi bumi dikali massa benda, dalam hal ini satelit, saya tuliskan massa satelit ya, kali massa bumi dibagi dengan jarak antara kedua benda ini, antara satelit ya dengan pusat bumi ya. Nah, R pangkat 2. Oke. Nah, sekarang G ini apa teman-teman? G ini adalah tetapan gravitasi bumi. Tetapan gravitasi bumi. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapa gaya gravitasi bumi yang akan menarik satelit ketika mengorbit di bumi, dengan diketahui bahwa R-nya itu berubah menjadi R2. Saya misalkan R2 ya, menjadi 4R. Jadi yang saya ditanyakan di sini adalah gaya gravitasi ya. Saya misalkan dengan F2. Oke. Nah, sekarang gaya gravitasi yang dialami benda ini sama dengan beratnya benda tersebut. Berat ini ya, berat satelit. Oke. Dalam hal ini berat satelit W. Nah, sekarang F2 itu sama dengan bagaimana teman-teman? Jadi formula di atas kita rekayasa ya, menjadi ini G ya kali massa satelit dikali dengan massa bumi dibagi dengan R pangkat 2. R pangkat 2 itu apa? Nah, sekarang kita rubah menjadi 4 kali jari-jari bumi ya, 4R pangkat 2. Oke, sekarang kita tuliskan 4 pangkat 2 itu saya bisa tulis ya, 1/16 dikali dengan G kali dengan massa satelit dikali dengan massa bumi dibagi dengan R pangkat 2. Oke. Nah, sekarang ini ya, saya tuliskan 1/16 kali G kali massa satelit kali massa bumi dibagi R pangkat 2 itu sama dengan W ya. Saya tulis dengan W. Jadi bisa juga saya tulis W/16. Oke. Jadi jawabannya adalah delta ya, D. Oke. Lanjut nomor 3. Dua benda bermassa M1 4 kg. 4 kg ya. Dan massa yang kedua adalah 1 kg, memiliki energi kinetik yang sama besar. Berarti ada dua benda yang memiliki energi kinetik yang sama ya. Energi kinetik yang pertama dan energi kinetik benda yang kedua itu sama besarnya ya teman-teman. Nah, energi kinetik ini kiblatnya adalah energi yang dimiliki benda karena kecepatannya ya, velocity atau kecepatan. Nah, rumusnya itu adalah EK sama dengan 1/2 mv pangkat 2, massa kali kecepatan pangkat 2. Nah, sekarang kita ini ya, lanjut. Jika benda M1 bergerak dengan kelajuan 10 meter per second, maka kelajuan massa yang kedua adalah, nah langsung kita input ya teman-teman. Jadi kita tuliskan saja 1/2 M1
massa benda 1 dikali V1 pangkat 2 sama dengan ya, kita tuliskan 1/2 M2 V2. Oke, nah sekarang ini bisa tewas serot ya. Ya, kita tulis jadi M1 berapa nilainya teman-teman? 4 ya. 4 kali V1 pangkat 2. V1 itu 10 pangkat 2. Oke, nah sekarang sama dengan M2 nya berapa? M2 sama dengan 1 dikali dengan V2 pangkat 2. Nah, yang ditanyakan adalah V2 pangkat 2 ya. Jadi V2 pangkat 2 sama dengan 4 kali 10 pangkat 2. 4 kali 100 ya. Jadi 400. Jadi V2 akar dari 400 ya. Sama dengan berapa nih teman-teman? Akar dari 400 sama dengan 20 ya. Jadi jawabannya adalah bravo, B. Oke, B. Oke, lanjut ke nomor 4. Sebuah benda dilemparkan dengan sudut elevasi 30 derajat. Sudut elevasi 30 derajat dengan kecepatan awalnya V0 atau VO sama dengan 20 meter per second. 20 meter per second. Kedudukan benda pada saat 1 detik. Kedudukan benda ya. Kedudukan benda pada saat 1 detik setelah dilemparkan adalah, jadi yang ditanyakan di sini koordinat X dan Y-nya ya. Nah, itu berapa? Oke. Nah, ini yang ditanyakan. Oke. Di sini saya ilustrasikan sebuah ini ya. Grafik Y X atau XY ya. Kita ilustrasikan gerakan parabolanya seperti ini. Oke. Ini titik tengah ya. Nah, di sini ini titik akhir di sini. Nah, yang jika tadi sudah diketahui bahwa benda tersebut bergerak dengan kecepatan ya 30 sudutnya itu 30 derajat ya. 30 derajat kecepatannya dengan kecepatan ini ya 20 meter per second. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah koordinat XY ketika T sama dengan 1 detik ya. 1 detik. Oke. T 1 detik. Nah, sekarang kita uraikan dulu ya kecepatannya benda ini ke arah X dan Y. Oke, ini ke arah X, jadi Vx sama dengan V0 kali cos alfa ya, cos alfa, atau V0 kali cos 30 ya, alfanya 30 ya, yang ini. Nah, sekarang ini arah sumbu Y. Ini berapa teman-teman? Vy itu sama dengan ya V0 kali sin alfa, Nah, sin alfa, lihat di depan sudut ya. Depan sudut sama aja. Depannya 30 di sini ya. Nah, sekarang ini sampingnya sudut 30 itu Vx ya. Vx. Oke. Teman-teman, saya harap sudah mengerti tentang trigonometri ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Karena di sini yang ditanyakan X dan Y, jadi itu menyangkut jarak ya. Jarak tempuh. Oke, kita ke X dulu. X itu sama dengan V cos alfa dikali T. Nah, sekarang kita sudah bisa menjawab ya teman-teman. V-nya berapa? 20. Nah, sekarang cos 30 dikali cos 30 dikali 1 ya. Jadi 20 dikali 1/2 akar 3 ya. Cos 30 kan 1/2 akar 3 ya. Kali 1 sama dengan, nah ini berapa tuh teman-teman? Ini bisa serot. Jadi 10 ya. 10. Oke. Jadi saya tulis 10 akar 3. Oke, 10 akar 3. Nah, sekarang kita tidak perlu lanjut ya teman-teman. Sekarang kita sudah bisa, sebenarnya kita sudah bisa menjawab soal ini karena lihat opsinya ya.
Nah, sekarang kita lihat opsinya. Ada tidak yang opsi koordinat X itu 10 akar 3. Nah, A ya, 10 akar 3. Nah, sekarang di B 5, C 10, D sama dengan 5, E sama dengan 3 akar 10. Berarti yang masuk akal adalah alfa, teman-teman. Jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita buktikan bahwa apakah benar bahwa Y itu adalah 5 meter. Nah, sekarang rumusnya Y itu sama dengan V sin alfa kali T dikurang 1/2 ya, kurang 1/2 G atau percepatan gravitasi bumi dikali dengan T pangkat 2. Nah, sekarang kita input V-nya berapa? 20 ya, sin alfa sin 30 ya. Sin 30 ditambah dikurang 1/2 kali percepatan gravitasi berapa, teman-teman? 10 meter per second pangkat 2. 10 meter per second pangkat 2. Oke, jadi saya tulis saja 10 ya, karena semua sudah dalam satuan SI. Kecepatannya sudah meter per second, kemudian waktunya di sini adalah detik, sama saja dengan second. Jadi saya kalikan dengan 1 pangkat 2. Nah, sekarang saya tuliskan 20 dikali sin 30 itu 1/2 ya, teman-teman. Kurang 1/2 kali 10 ya, kali 1. Nah, sama saja. Jadi ini saya bisa serotkan. Serot. Nah, ini 10, di sini 10 bagi 2 5. Jadi 10 kurang 5 itu sama dengan 5. Berarti sudah benar ya, teman-teman. Jadi koordinatnya adalah alfa. 10 akar 3,5. Jadi jawabannya adalah alfa. Oke, sekarang kita sudah di nomor terakhir ya, teman-teman. Dimana harus tetap semangat ya, biar teman-teman bisa menjebol perguruan tinggi favorit teman-teman semua. Jadi fisika itu mudah, fisika itu gampang, fisika itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Jadi sisa main ini aja ya. Satset jadi bro. Oke, kita langsung lanjut ya. Lanjut. Sebuah mesin pengepres hidrolik memiliki pengisap input berluas 100 mm persegi. 100 mm persegi berarti ini A ya. A1, luas penampang 1, A1 ya. Luasnya 100 mm persegi, dan pengisap output yang berluas 50 mm persegi berarti ini A2 ya, teman-teman, atau luas penampang yang kedua. Suatu gaya input 80 Newton berarti ini gaya F1, besarnya 80 Newton, memberikan gaya output sebesar titik-titik. Berarti yang ditanyakan adalah F2 ya. Jadi ini hukum Pascal ya, teman-teman. Berbicara masalah hukum Pascal. Mesin pengepres berarti fluida ditekan dalam ruang tertutup. Nah, hukum Pascal itu berbunyi bahwa tekanan yang diberikan kepada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besarnya ya, atau disingkat dengan formula ini ya. Tekanan 1 sama dengan tekanan yang kedua ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. P1, rumusnya tekanan adalah F per A. Karena ini tekanan yang pertama, jadi F1 A1. Oke, sekarang lanjut ke yang berikutnya adalah P2. Berarti F2 dibagi dengan A2. Oke, nah sekarang kita input nilainya ya. Kita input nilainya. F1 itu berapa? F1 itu 80 ya. 80 dibagi dengan luas penampang yang pertama A1 berarti 100 sama dengan ya, F2 dibagi dengan A2. A2 nya berapa, teman-teman? 50 ya. 50. Oke, nah sekarang kita bisa tewaskan. Apa yang bisa ditewaskan? Serot ya. Oke, nah sekarang menjadi F2 ya. F2 sama dengan 8/10 ya, dikali 50, teman-teman. 50 ya. Nah, ini bisa kita tewaskan lagi. Serot 50 bagi 10 kan 5 ya. 5. Oke. Jadi F2 sama dengan berapa nih, teman-teman? F2 5 kali 8 itu sama dengan 40
Oke, jadi jawabannya adalah delta. Delta ya. Delta. Oke, delta.